يا قائما لصاهد الخاطب على منبر من عيد الأضحى جامئا رحمكم الله. يا قائما لصاهد الخاطب على منبر من عيد الأضحى جامئا رحمكم الله. يا قائما لصاهد الخاطب على منبر من عيد الأضحى جامئا رحمكم الله. أوصتوا واسمعوا وأنتوا جامئا رحمكم الله. أوصتوا واسمعوا وأنتوا جامئا رحمكم الله. أوصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وشامنا وركوعنا وسجودنا وكودنا وتضرعنا وتصعنا وتبودنا وتمم تأشيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وغفره. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه وغفرها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه وغفرهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا وآله الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bikullihi tanmul barakat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was sayyiat wa bifadlihi tunazzalul futuhat wal barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الأرض والسماوات وأوجد جميع الكائنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي تتلى عليه آيات مبينات. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات، أسعدكم الله وأكرمكم الله في هذا الصباح المبارك في يوم عيد الأضحى المبارك. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dalam suasana yang sejuk dan cerah pada Idul Adha 1443 Hijriah. Kita berada di masjid yang sangat representatif ini dalam rangka sama-sama mendirikan salat Idul Adha yang kita sudah awali dengan mengagungkan asma Allah, takbir yang dimulai pagi hari Arafah kemarin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat yang dibawa kepada kita, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha yang berada pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita melewati tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saudara sekalian, Idul Adha ini berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Di situ ada 10 malam terakhir, namanya Al-Ashr Al-Awakhir. Ada Lailatul Qadar, dan kita akhiri dengan zakat Al-Fitr. Kita lanjutkan dengan salat Idul Fitr. Tetapi Idul Adha, saudara sekalian, ulama mengatakan Idul Akbar, Id yang besar. Dalam Idul Adha ini, saudara sekalian,
ada sya'airillah, banyak syiar-syiar Allah di dalamnya, sehingga sangat apresiatif. Allah memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada eksistensi Idul Adha ini, sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran pada surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Saudara, demi fajar, pagi hari. Fajar ini adalah pergantian tugas para malaikat yang tugas malam, yaitu istirahat pada pagi hari, disusul dengan malaikat yang bertugas siang hari sampai sore, begitu seterusnya. Dan sholat fajar itu, saudara, disebutkan dalam Al-Quran 78 dalam surah Al-Isra, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dalam akhir surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara sekalian, jadi waktu fajar ini waktu yang sangat mulia. Tetapi juga fajar banyak terjadi hal-hal yang boleh jadi menggemparkan atau boleh jadi dialami oleh manusia dalam bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sholat fajar, sholat subuh, ini sholat yang sangat mulia, disaksikan oleh para malaikat secara khusus. Allah mengatakan, inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Saudara sekalian, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Allah bersumpah dengan waktu pagi, wal fajr, walayalin ashar, dan malam-malam atau demi malam yang 10. Saudara sekalian, baru wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, saudara. Walayalin ashar ini para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, saudara, secara khusus kata walayalin ashar, yaitu al-ashar al-awail min syahri Dzul Hijjah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzul Hijjah. Ada yang kedua, al-ashar al-awail min syahril Muharram, 10 hari dari yang pertama bulan Muharram. Baru yang ketiga, al-ashar al-awakhir min syahr Ramadan. Jadi al-ashar al-awail min Dzul Hijjah, al-ashar al-awail min al-Muharram. Yang ketiga, al-ashar al-awakhir min syahri Ramadan. Saudara sekalian, jadi kita di dalam memasuki Dzul Hijjah, 10 hari pertama ini penuh dengan sya'airillah, penuh dengan syiar-syiar Allah, penuh dengan kemuliaan, tanda-tanda kebesaran Allah yang kita wajib menghormati, memuliakan itu. Maka dari tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 10 Dzul Hijjah ini, kita disunatkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik,
atau perbuatan-perbuatan hasanat. Boleh jadi kita berzikir, membaca Al-Quran, saudara, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berpuasa. Boleh jadi ada yang puasa sunat mutlak di dalamnya. Saudara sekalian, secara khusus pada 10 hari awal itu ada Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah. Hari Arafat sangat ditekankan kepada kita untuk berpuasa. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Saudara sekalian, jadi puasa 1 hari Arafah, ini tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi mengatakan Allah mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi saudara sekalian, lazimnya kaum muslimin puasa 2 hari, karena yang 1 hari itu kebiasaan orang-orang Yahudi, sudah kebiasaan ahli kitab. Maka kita berpuasa sebelum Arafah, Yaumut Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Saudara sekalian, kemudian kita bicara soal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada syiar-syiar Allah, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan yang terkait di dalam pelaksanaan haji. Saudara sekalian, selain jamaah haji sudah kumpul dari atau melalui miqat yang mereka masuki, mereka berkumpul di tanah haram di Makkah Al-Mukarramah. Selain mereka melaksanakan umrah di berbagai macam atau melalui miqat yang ada di kota Mekah, mereka banyak melaksanakan sunnah-sunnah tawaf. Mereka bermunajat di depan Ka'bah, di pintu Ka'bah, di Multazam, Hijr Ismail, Rukun Hajar Aswad, dari Yamani ke Hajar Aswad, di belakang Maqam Ibrahim, di sekeliling Masjidil Haram, bahkan di tanah haram, saudara. Mereka pada tanggal 8 Dzulhijjah sudah berangkat menuju Mina untuk berada pada malam 9 di Mina. Atau secara umum diberangkatkan menuju Arafah. Mereka malam 9 sudah berada di padang Arafah, di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Saudara sekalian, pada tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji yang dalam keadaan ihram haji, mereka mulai waktu zuhur, setelah mendengarkan khutbah wukuf, dilanjutkan dengan azan dan qomat, mendirikan salat zuhur dan asar di qasar jamaah taklim. Lalu saudara, disitulah mereka melaksanakan wukuf sebagai puncak rukun haji, al-hajju arafah. Saudara, dengan doa-doa yang mereka panjatkan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, disitu ditumpahkan apa yang mereka inginkan, mereka sampaikan kepada Allah, sehingga Nabi mengatakan, siapa orang yang wukuf di padang Arafah tapi dia ragu bahwa doanya diterima oleh Allah atau tidak yakin diterima, saudara, maka orang itu berdosa besar. Jadi orang yang berdoa di padang Arafah, saudara, doa-doa itu sampai kepada Allah dan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak sampai di situ sekalian. Ketika mereka selesai di padang Arafah, mereka berangkat ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah.
mereka memungut batu untuk melontar Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar, berangkat ke Mina, saudara, masih dalam keadaan berihram. Setelah mereka melontar Jamratul Aqabah, setelah itulah mereka yaitu bertahallul atau selesai dan membuka kain ihramnya, maka mereka membersihkan badannya, kemudian mereka berangkat ke Mekah untuk tawaf dan sa'i haji. Saudara sekalian, setelah itu mereka kembali lagi ke Mina untuk mabit di Mina sebagai wajib haji malam 11, 12, dan 13. Saudara sekalian, tidak hanya itu, mereka juga memotong hewan al-haji atau dam, baik yang tamattu maupun yang qiran, atau dam dan isaah kesalahan lainnya. Bahkan tidak itu sekalian, mereka ikut sholat di Masjidil Haram, sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Mereka juga memotong hewan kurbannya di tanah haram, baik di Mekah maupun di Mina. Saudara sekalian, jadi ini adalah merupakan sya'airillah yang ada pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka pantas Allah bersumpah karena kemuliaan yang sangat tinggi. Wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Dalam hadis Nabi dikatakan, yaitu al-ashr, ashrul adha. Jadi maksud 10 hari adalah 10 hari, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan atau namanya Idul Adha. Asy-syafa' yang genap itu adalah yaitu Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan kurban. Al-watr dalam satu qiraat al-witr, saudara, itu artinya ganjil, yaitu Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kita kembali boleh makan di siang hari, boleh minum di siang hari, Al-Fitr, saudara. Atau kata Al-Fitr adalah Idul Fitrah. Al-Fitrah artinya suci, berarti kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan diri kita. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita kembali kepada fitrah. Maka ada ungkapan zakatul fitrah, Idul Fitri atau Idul Fitrah. Tapi saudara sekalian, Idul Adha, Al-Adha artinya yaitu al-udhiyah, berkorban. Berarti kembali kita berkorban, mempersembahkan hewan-hewan kurban, bahimatul an'am, hewan ternak yang berkaki 4, saudara. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'taw kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat 38 ya. Saudara sekalian, jadi di sini Idul Adha kita mempersembahkan al-udhiyah, hewan kurban. Inilah amal hamba Allah yang sangat mulia yang dilakukan pada hari Nahar, Yaumun Nahar, saudara, yaitu hari Nahar, hari penyembelihan, baik tanggal 10 Dzulhijjah sekarang ini, baik tanggal 11, 12, 13, itu disebut kata ayyamut tasyrik,
hari penjemuran atau pemanasan sholat matahari daging-daging yang telah kita dapati dari hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah wa akramakumullah. Maka apa yang kita dapati saudara pada Idul Adha ini, yaitu selain kita telah melaksanakan ibadah yang kita berada di Indonesia, kita tidak dalam keadaan berhaji saudara, atau kita bukan jamaah haji, maka begitu banyak amalan-amalan kita lakukan. Kita banyak berzikir, kita banyak menyebut asma Allah dengan takbir, dimulai dari pagi hari Arafah sampai sore hari akhir tasyrik sudah. Kita ketika menyembelih atau memotong hewan juga disyariatkan bertakbir, menyebut asma Allah. Kita banyak menyebutnya, berzikir saudara. Kita banyak memohon ampun kepada Allah, bahkan membaca Al-Quran pada 10 hari awal Zulhijjah itu. Bacalah Al-Quran yang banyak. Kita bersedekah, kita membantu orang-orang yang atau panitia yang melaksanakan kurban. Jadi ini sudah sekalian yang kita lakukan. Bahkan sangat dianjurkan untuk kita mampu menjadi mudahhi, menjadi pengorban. Artinya kita beli hewan kurban lalu kita menyembelihnya saudara. Karena ini merupakan yaitu amal ibadah, tidak hanya ketaatan kepada Allah, tetapi juga saudara ini amal ibadah yang berorientasi kepada membangun kesejahteraan sosial atau masyarakat. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam kebersamaan yang kita bangun sangat nyata saudara. Terbukti ketika kita ingin memotong hewan kurban, ada kerjasama yang sangat baik di antara kita, sehingga menggambarkan bahwa sesungguhnya kebersamaan yang dibangun oleh peristiwa kurban ini menjadi bagian integral daripada kehidupan kita. Jangan kita berpecah belah atau jangan mau dipecah belah oleh kepentingan apapun saudara. Jaga ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan semangat berkorban saudara kita tanamkan dalam diri kita, memberikan ketauladanan kepada anak-anak kita saudara. Lihat betapa beratnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah dia mimpi atau bermimpi menyembelih putranya Ismail. Lalu pagi hari dia menawarkan, wahai anakku yang tercinta, yang tersayang, apa pendapatmu? Bapak telah mimpi menyembelihmu pada malam hari, baik malam yaitu 8, malam 9, malam 10 Dzulhijjah, itu 3 malam mimpi berturut-turut. Tetapi semua sekalian ada respon yang sangat positif dengan penuh keikhlasan, baik Ibrahim, baik Siti Hajar atau Hajar sebagai ibunya Ismail maupun Ismail sendiri saudara. 3 inilah merespon yang sangat positif dan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah. Berat apapun, kalau itu perintah dari Allah, tetap dilaksanakan saudara sekalian. Ini menggambarkan apa sekalian, kita tidak pantang menyerah menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian dan tantangan saudara. Lebih lagi kalau sumbernya adalah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jadi mutlak membela agama kita,
membela kebenaran, membela yang hak tanpa mundur sejengkal pun, saudara sekalian. Maka syariat korban ini, saudara, yang dipotong adalah hewan, saudara. Ini menggambarkan bahwa jangan di antara kita atau manusia memotong manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia, yang terhormat, yang dihormati oleh Allah, lahirnya dan batinnya. Mereka harus dijaga eksistensinya, dijaga kehormatannya. Jangan dilukai, jangan dijahati, jangan dibunuh, jangan disembelih, saudara. Tapi syariat sembelih, syariat korban adalah yaitu hewan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim, dalam surah As-Saffat, saudara. Oleh karena itu sekalian, ini mengkantar ada kebiasaan manusia-manusia terdahulu. Mereka ketika butuh sesuatu lalu mereka ikuti apa kata pembisiknya, kata togutnya. Mereka harus menyembelih ulama, mereka menyembelih anak kecil yang baru lahir, mereka menyembelih manusia, saudara. Maka syariat Allah, yaitu ad-dinul qayyim, menyeru kepada manusia, jangan menyembelih manusia, tapi sembelih adalah hewan. Saudara sekalian, hewan yang bagus, saudara, yang baik, yang memenuhi syarat, jangan yang ada cacat atau yang tidak memenuhi syarat. Saudara, kita potong hewan, apa artinya? Ini menggambarkan bahwa kita potong dan kita keluarkan darahnya, kita buang kekotorannya, saudara. Menggambarkan bahwa kita akan mengeluarkan sifat-sifat hayawaniyah dalam diri manusia. Bapak-ibu sekalian, jadi kita mengeluarkan sifat-sifat hewan dari diri manusia. Jangan sampai sifat-sifat hewan berada pada manusia. Dia akan menjadi manusia yang tidak tahu malu, tidak tahu diri, bahkan memakan hak-hak orang lain seenaknya. Tidak pernah beraurat, saudara, tidak pernah menutup aurat. Inilah hewan, saudara. Maka kalau sifat hewan ada pada manusia, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada sifat syaitania, sifat hayawaniyah, dan sifat sabu'iyah. Ini adalah sifat-sifat yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan syariat yang sangat mulia ini sampai kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa melaksanakannya sehingga itu adalah menjadi pahala besar dan menjadi persembahan yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan memiliki tawadan yang sangat tinggi. Kita memuliakan hewan sekalipun, tetapi kita juga yaitu menjauhkan sifat-sifat kehewanan dalam diri kita, menjadi manusia yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Begitu dalam surah Al-Imran. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Idul Adha berada pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan semangat berkorban, meningkatkan semangat untuk kita berbuat baik kepada Allah maupun juga antar sesama, sehingga kita menjadi kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, dan menjadi umat yang berbahagia di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghayah wa nashkuruhu syukran jamilan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ilan nasi kafah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين فرحين مبرورين محفوظين برحمة الرحمن الراحمين اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم بلغنا وبلغ الحاضر والحاضرات في هذا اليوم المبارك إلى حج بيتك الحرام إلى زيارة كعبتك المشرفة وإلى زيارة نبيك الكريم برحمة الرحمن الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عنا البلاء وتدفع عنا الوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والجذم والبرص والجنون وسيء الأسقام والآفات والعاهات والأمراض وفيروس كورونا وفريق أوميكرون والفيروسات والمحن والفتن ما ظهر منها بطن في أندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بفضلك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن هذا خلق جديد تفتح علينا بطاعتك واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك وارزقنا به حسنة تقبلها منا وزكها وضاعفها لنا ومع منا فيه من سيئة فاغفرها لنا إن الغفور رحيم ودود كريم اللهم ربنا تقبل منا صالح أعمالنا تقبل منا صالح أعمالنا تقبل منا صالح أعمالنا تقربا إلى الله برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala